menjadi petani itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat dan luar biasa. Karena setiap orang lahir ke dunia itu membutuhkan makan. Makanan itu banyak dihasilkan dari petani dan peternak. Jadi yang namanya produk dari pertanian itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sahabat-sahabat di luar sana, ayo kita mulai bertani, kita mulai beternak, kita cukupi kebutuhan pangan Indonesia dengan produk dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Rosul, owner dari Amar Farm Integrated Farming System. Kenapa bisa tertarik ke budidaya melon ini? Karena saya melihat pasar ya. Jadi kalau saya lihat dari negara asalnya, melon ini, bibit melon ini kalau di negara asalnya harganya bisa di atas 1 juta. Ketika bergeser ke Asia Tenggara, di negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia itu harganya sekitar 850 sampai 900. Nah, di Indonesia mungkin kalau di DIY ini saat ini yang kita mencoba untuk membangun yang lebih besar. Tujuannya apa? Adalah untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi melon ini bibitnya kita memang impor. Tujuannya untuk bisa mendapatkan kualitas yang bagus dengan varietas yang beda. Di Indonesia itu belum banyak yang terjun ke pertanian melon, yang fokus terhadap teknologi pertanian yang terus berkembang. Maka kita mencoba untuk menghadirkan pertanian-pertanian yang sudah milenial. Untuk lebih banyak mengajak sahabat-sahabat muda-mudi untuk kita kembali ke alam, memanfaatkan alam yang ada supaya kebutuhan pangan di Indonesia terpenuhi. Kalau dari background pendidikan saya nol, dunia pertanian nol. Tapi ada sisi lain, asas manfaat dan bisnisnya. Asas manfaat apa? Ketika kita bisa memproduksi bahan pangan, kita memproduksi seperti buah, itu manfaatnya untuk masyarakat lebih luas. Karena apa? Sudah kita ketahui bersama bahwa buah itu adalah asupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas yang tidak bergantung sama umur. Dari umur berapapun sampai sepuh, bahkan itu diusahakan untuk bisa makan buah setiap hari. Artinya, kalau dari segi bisnis, kebutuhan buah itu selalu kurang. Nah, ini saya melihat dari segi bisnisnya, untuk melon ini kan belum banyak yang support, khususnya di Indonesia. Artinya belum banyak yang memproduksi, khususnya yang melon-melon premium seperti ini. Kenapa kita sebutkan premium? Karena memang dari proses penyemaian, penanaman itu kita benar-benar pelihara dengan teknologi yang bisa dikatakan kemodern. Contohnya misalnya kita proses penyiraman ini kan melalui selang drip kecil kayak gini, dan ini media tanamnya kita menggunakan kokopit atau serbuk sisa-sisa kelapa itu, serbuk kulit kelapa. Jadi media tanamnya itu nutrisinya menggunakan air, penyiramannya kita bikin secara otomatis sehingga bisa kita sebut melon premium karena memang harganya juga premium dan pasarnya juga pasar-pasar modern. Masyarakat sekarang semenjak adanya corona terkait makanan itu sudah memulai memilih mana makanan yang sehat, mana yang makanan kurang sehat. Nah, untuk yang produk kita ini bisa dikatakan makanan yang lebih sehat, buah yang lebih sehat. Karena kenapa? Kita tidak ada penyemprotan pestisida. Jadi untuk nutrisi yang menghasilkan buah itu diurai dahulu di pohonnya tanpa harus disemprotkan secara langsung. Sehingga memang hasilnya buahnya lebih bagus. Terus dari satu pohon ini kita ambil hanya satu buah. Dan itu pun harus di tangkai-tangkai tertentu yang kita ambil. Jadi misalnya satu pohon ini ada bunga nih misalnya ya.
bunga di tangkai pertama, tangkai kedua, tangkai ketiga, tangkai keempat sampai tangkai ke-9. Nah ini nanti buahnya itu dari tangkai kedua sampai ke-9 itu yang diambil hanya satu. Dan itu pun kita ambil benar-benar pilih, yang lainnya kita potong. Kita potong, kita buang supaya, kenapa diambil satu? Supaya menghasilkan buah yang premium, kualitasnya bagus, dari segi kesehatan juga insya Allah lebih terjamin. Ya, jadi kalau untuk di sini katakanlah di greenhouse 1 ini kita ada 1.200 pohon. 1.200 pohon berarti ada 600 polybag karena satu polybag kita isi 2 pohon ya. Terus untuk SDM-nya kita mengajak anak-anak muda. Karena anak-anak muda yang memang ya belum mengenal dunia pertanian, akan lebih mudah ketika kita mengajarkan mereka, akan lebih mudah ketika kita mengarahkan mereka. Karena sistem kita di pertanian ini kan beda dengan pertanian konvensional, di mana proses penyiramannya kita sudah bikin timer otomatis, termasuk pH airnya kita tentukan, terus kandungan airnya, nutrisinya. Karena kan seperti ini, kandungan nutrisinya juga harus kita hitung setiap hari. Karena kokopit itu hanya sebagai media yang nol, tidak ada kandungan nutrisi sama sekali, sehingga memang full nutrisinya dari air yang kita siapkan di situ, dan semuanya kita bikin otomatis. Jadi untuk 1.200 pohon itu hanya ditangani satu orang ya, sangat efisien waktu karena tidak harus mencangkul, tidak harus berlumpur, bahkan bisa dikatakan kita berjas kok, kira-kira seperti itulah. Artinya lebih asik lah gitu kan. Total SDM di sini sekitar ada 5 orang. Kita sudah menginjak 1 tahun berjalan ya. Memang sempat ada kendala, sempat 1 kali proses kita sempat gagal. Tapi itulah proses pembelajaran. Jadi di setiap usaha itu pasti ada gagalnya. Tetapi dari kegagalan itu kita belajar bagaimana ke depan itu lebih menguntungkan. Kesempatan atau ini bisnis melon di Indonesia itu masih sangat luas ya, artinya sangat luas. Saat ini kita belum bisa memenuhi target setiap minggu panen. Pasar setiap minggu selalu minta. Ada pasar yang memang kita kan kerjasama dengan beberapa pasar modern ya. Setiap minggu ada yang minta 3 ton, tetapi kita belum mampu. Bahkan Jepang sendiri minta 7 ton per minggu. Ini Malaysia sudah mulai minta sampel produk, mudah-mudahan bisa memenuhi. Tapi harapan kita di Amar Farm adalah pertama kita memenuhi pasar Indonesia, meskipun secara harga lebih murah. Tapi tujuan kita adalah bagaimana bisa membantu Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kita akan lebih bahagia ketika yang utama masyarakat Indonesia bisa terpenuhi makanan yang sehat. Saya yakin ke depan menjadi petani itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat dan luar biasa. Karena setiap orang lahir ke dunia itu membutuhkan makan. Makanan itu banyak dihasilkan dari petani dan peternak. Jadi yang namanya produk dari pertanian itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi untuk sahabat-sahabat di luar sana, ayo kita mulai bertani, kita mulai beternak, kita cukupi kebutuhan pangan Indonesia dengan produk dalam negeri. Jangan sampai sebentar-sebentar impor, jangan sampai bentar-bentar impor. Supaya kita petani yang katanya pahlawan pangan itu benar-benar dianggap pahlawan. Sebelumnya saya di Jakarta dengan style yang ya seperti anak muda saat inilah. Pakai jas, berdasi, pakai name tag, keren lah pokoknya. Setiap hari jam 8, sebelum jam 8 berangkat, sore pulang. Jadi tantangannya adalah memang bisikan-bisikan. Sudah enak-enak menjadi berkarir di kantoran, kok malah kembali ke pertanian, yang dimana dianggap pertanian ke sebagian besar masyarakat itu harus berbecek-becek ria, harus berlumpur. Padahal kita bisa lihat bersama bahwa ya pertanian ya seperti ini, nggak ada lumpur,
kering, bahkan kita ya hampir sama lah pakai kayak gini. Ini tujuannya adalah untuk lebih steril supaya ini tidak bakteri atau virus. Dan indahnya itu di setiap produksi melon, selain keuntungan yang kita dapat, ada kebahagiaan. Pertama, setidaknya kebutuhan pangan untuk keluarga kita tercukupi. Artinya tercukupi itu sudah jelas kualitasnya ini lebih sehat. Yang kedua adalah, yang jelas adalah secara finansial. Menjadi petani itu nggak pernah ada ruginya. Kalau ada kendala gagal panen, iya, tapi juga tidak bisa dibilang kerugian. Tetap ada untungnya. Untungnya apa? Kita masih bisa bertani. Untungnya apa? Kita masih bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat secara luas. Jadi ada kebahagiaan secara batin, bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Manfaatkan lahan yang ada, manfaatkan kesempatan yang ada. Kebutuhan pangan Indonesia, kebutuhan pangan secara global, internasional itu masih sangat kurang. Sehingga menjadi petani itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa memperbaiki secara ekonomi, memperbaiki secara finansial untuk bisa bangkit kembali. Ayo para milenial semuanya, kita manfaatkan lahan yang ada untuk kembali menjadi petani. Amar Farm itu ada di beberapa tempat ya, tapi kalau yang spesialis pertanian melon hidroponik itu kita ada di Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Buat sahabat-sahabat milenial yang ingin belajar tahu tentang bagaimana cara bertani modern, maka bisa datang ke Amar Farm yang ada di Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Kita bisa belajar bersama, bahkan kalau untuk teman-teman mahasiswa, kita membuka ruang untuk bisa magang di sini, bisa belajar di sini sampai tuntas, sampai benar-benar bisa, sehingga pulang selesai dari sini bisa memanfaatkan hasilnya di daerahnya masing-masing.